Saat TVR Parlemen, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Fikri Fati dan kali ini saya akan membahas mengenai RUU Sisdiknas. Baik Pak, mengenai RUU Sisdiknas ini yang sempat menjadi pro kontra itu bagaimana tanggapan Bapak? Jadi rancangan undang-undang Sisdiknas masih ada ya. Undang-undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hanya ini kan tahun 2003, sekarang ini 2022, sudah berapa tahun tuh? Hampir 19 tahun ya. Sebenarnya banyak hal yang mestinya harus diperhatikan karena beberapa hal harus menyesuaikan kondisi sekarang. Tetapi sekarang ini kondisinya adalah menjadi inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR. Nah ini yang problematika bagi Komisi 10. Kenapa? Karena rame di luar, kontroversi di luar, tapi kita tidak dapat materinya. Jadi sekarang pemerintah beralasan masih godok, masih diproses supaya nanti ketika sudah jadi akan disampaikan ke DPR. Tapi sampai kapan? Karena kita masih lihat di prolegnas itu masih masuk di long list, di daftar urutan panjang, bukan prolegnas prioritas tahun 2022 atau 2023. Jadi masih belum lihat. Oleh karenanya keseriusan dari Kemendikbudristek ini juga kita pertanyakan ini, apa betul mau direvisi? Apa saja yang direvisi? Betulkah seperti yang diramaikan di luar? Komisi 10 masih belum bisa ngerespon karena formalnya belum disampaikan ke Komisi 10. Terkait mengenai madrasah itu bagaimana kelanjutannya Pak? Ya itu salah satunya. Banyak saya kira yang komplain ke kita kan bahwa misalnya ini undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Konon katanya mau merangkum beberapa undang-undang. Undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang tentang perguruan tinggi, undang-undang tentang Sisdiknas itu sendiri. Padahal yang terkait dengan pendidikan, misalnya babonnya saja di pemerintah daerah namanya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya mengatur juga pendidikan. Ini juga tidak disebut, tidak dimention. Ada undang-undang tentang pendidikan kedokteran, ada tentang perguruan tinggi, ada tentang pendidikan dan layanan psikologi sekarang yang baru dan seterusnya. Itu nanti harus disinkronisasi kalau memang mau menjadikan undang-undang ini jadi babon, jadi induk. Nah, tetapi yang ramai misalnya tadi madrasah. Ini kan harus ada sinkronisasi juga dengan undang-undang yang terkait atau yang ngatur tentang madrasah. Kalau tidak ada sinkronisasi sebelumnya, jadi gaduh. Mereka kenapa protes di luar? Karena konon katanya hanya ditaruh di penjelasan, bukan di batang tubuh. Kalau tidak ada di batang tubuh, maka ini punya kekuatan hukum yang lemah karena bukan norma. Kalau di batang tubuh kan norma, kalau di penjelasan itu tafsir dari pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Nah, ini akan orang pada khawatir ini saya jangan-jangan misalnya yang sekolah MI tidak bisa melanjutkan ke SMP misalnya, atau yang sekolah madrasah sanawiyah tidak bisa melanjutkan ke SMA, padahal sebelumnya itu optional, bisa dari SD masuk sanawiyah atau dari sanawiyah masuk ke SMA juga bisa ini dengan kondisi undang-undang existing, undang-undang 20 2003. Tapi konon katanya sekarang ini dikeluarkan dengan alasan supaya tidak menyebut nama. Nah kalau tidak menyebut nama, tapi jangan bikin gaduh dong. Jangan bikin tafsir baru atau jangan mengakibatkan orang khawatir bahwa ini nanti malah tidak inklusif. Malah dikeluarkan dari ini. Jadi bimbang mereka. Nah ini hal-hal seperti inilah yang kemudian harusnya diperhatikan banyak. Termasuk juga misalnya kedudukan guru sekarang ini dengan guru yang ada 1 juta rekrutmen guru P3K saja ternyata tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Ada 293 guru yang diterima dan lolos passing grade, tetapi sudah dapat yang sudah dapat formasi. Kemudian ada 193.000 yang lolos passing grade tapi tidak dapat formasi.
belakangan informasinya bahwa yang mengajukan daerah, tetapi Kemenpan RB menaruh di Papua, di Kalimantan Utara dan seterusnya. Padahal mereka yang Kalimantan Utara, Papua segala macam itu tidak mengajukan ini nama-nama ini. Ini kan menjadi masalah. Jangankan jadi guru dan statusnya P3K, pejabat-pejabat tertentu setingkat Kapolres apa segala macam saja merinding, mereka harus dengan dedikasi tinggi. Nah sekarang ini baru dan mereka punya keluarga dan sebagainya, bukan jabatan spesifik, ini kan jabatan fungsional. Nah ini hal-hal seperti ini nampaknya harus dibereskan lebih dulu, banyak-banyak mendengar, jadi partisipasi publik mestinya dinaikkan. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya. Dan pemirsa TVR Parlemen, baru saja ini wawancara saya dengan Bapak Abdul dan saya Rodia mengabarkan dari Gedung Nusantara 2 kembali ke studio.